Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel peternak tradisional. Selamat sore semuanya ya. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu lancar rezekinya, selalu diberkahi semuanya pokoknya. Nah ini ya teman-teman ya, memiliki ayam yang besar dan cepat gede itu adalah salah satu impian bagi kita semua, para peternak ayam ya tentunya ya. Tak terkecuali juga saya ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kita hanya punya ayam kampung terus inginnya gede ya bisa juga teman-teman ya. Ya itu adalah impian juga. Dan untuk kali ini saya ingin pamer kepada teman-teman semuanya. Karena hari ini saya ingin memperlihatkan ayam-ayam saya ya. Saya pun juga tidak percaya kalau ayam-ayam saya itu kok bisa segede ini tuh loh, anak-anaknya maksudnya. Padahal induknya itu kecil sekali. Terus apa rahasianya dan bagaimana cara merawatnya? Oke, langsung kita menuju ke lokasi ya teman-teman. Tapi untuk bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di subscribe, di like dan juga di komen ya, supaya peternak tradisional bisa semangat selalu memberikan informasi-informasi tentang perdunia ayaman kampung. Nah, saya nanti ya teman-teman, saya lihatkan ke lokasinya. Ini saya nyombor sore-sore ini karena memang waktunya sudah makan sore. Nah ini dia para kadang semuanya ayam-ayam saya yang bodinya ini sangat gede-gede sekali ya. Posturnya ini sangat bulat-bulat sekali, sangat gemuk-gemuk sekali. Meskipun dilihat induknya ini sangat kecil ya. Dan seperti ayam impor, wow ayam impor ya. Enggak, ini benar teman-teman ya. Ini adalah ada rahasianya khusus ini ya untuk saya beberkan kepada teman-teman semuanya. Mulai dari pemilihan indukan, mulai dari pemilihan pakan, juga mulai dari perawatan ya. Kalau perawatan saya kira itu sangat mudah sekali. Terus mulai dari pemilihan indukan pejantan. Dan ini meskipun indukannya ini kecil sekali ayam kampung, tapi kalau anaknya bisa gede-gede seperti ini, ya karena saya menggunakan tadi ya itu. Untuk indukannya pertama dari indukan jantan tuh saya menggunakan bangkok. Nah ini bisa dilihat sendiri di depan kita ini bodinya, waduh bikin ngiler saja ya. Seperti ayam persilangan, ayam yang mahal nih. Padahal ini hanya ayam kampung. Terus untuk pakan ini saya menggunakan pakan fur yang khusus untuk anak ayam pedaging usia 0 sampai 8 hari. Ini saya masih gunakan karena memang itu sangat cocok sekali. Dan ayamnya pun juga tidak stres kalau kita berikan makanan yang memang seharusnya untuk diberikan diusik-diusik ini. Dan juga jangan asal pilih fur karena itu bisa menyebabkan ayam kita nanti stres dan juga tidak mau makan ya, dan malah akan membuat gimana ya, seperti malah kurus gitu loh kalau kita salah memberikan fur itu. Terus dari pemilihan ini seleksi ini ya, seleksi indukan betina ini saya seleksi dulu itu kan mana yang telurnya besar-besar dan juga banyak itu ya saya pilih, saya jadikan sebagai biangnya di kandang saya ini. Terus saya pertahankan, saya tidak jual meskipun bodinya kecil karena memang sudah teruji bisa menghasilkan anak-anak yang seperti ini di depan kita ini, yang bodinya semploha ini ya, yang semok-semok ini. Terus dari segi perawatan ini saat saya memberi pakan ini hanya saya kurung di sini nih. Nah ini saya kurung dan saya tidak mau ada ayam-ayam lain mengganggu saat si indukan dan anaknya ini saat makan. Tidak ada ayam yang lain mengganggu atau membuli, karena kalau kita campur adukkan ke sini ke situ saat kita beri pakan di sini tuh akan terbuli oleh ayam-ayam yang sudah besar ya, ayam yang sudah liar. Makanya ini setiap pagi sore selalu saya kurung. Terus kalau untuk saat sudah habis pakannya ini saya umbar, saya kasih keluar lah untuk mencari makanan sampingan di area dekat kandangnya ini, karena memang sudah sangat banyak tersedia ya. Terutama ini karena memang lagi ada orang yang lagi musim menjemur padi. Nah jadi itu bisa dijadikan selingan ya, tapi itu padi saya sendiri. Terus juga bisa untuk mencari kehangatan dengan berjemur di teriknya matahari siang, dan itu juga memberikan energi yang positif untuk anak-anak ayam ini dan bisa menjadi lebih segar dan bugar. Makanya dari usia segini tuh biasanya kalau ayam kampung pada umumnya
itu bulu-bulu sayapnya itu sudah akan tumbuh lebih panjang duluan, tapi ini masih terlihatan masih botak seperti ini. Jadi ini menandakan ayam ini akan bisa tumbuh lebih besar daripada jenis ayam kampung yang pada umumnya gitulah ya. Ini yang saya maksud besar ini bukan berarti besarnya itu melebihi ayam horen, ayam pedaging, tapi ini besarnya standar, di atas standar dari ayam kampung asli gitu teman-teman ya. Nah ini juga ada yang masih kecil-kecil ini ya, yang warnanya hitam-hitam ini. Jadi semuanya itu memang kalau bisa itu memang kita harus konsep lah bagaimana cara kita merawat anak ayam ini, bagaimana kita memahami perilaku ayam ini supaya nanti bisa tumbuh kembangnya bisa lebih cepat daripada ayam kampung pada umumnya. Karena itu juga nanti bagaimana kita merawat, ya itu adalah hasil nanti yang akan kita petik. Karena jangan asal-asalan lah ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat sendiri ya. Ini ada 17 ekor dari satu indukan ini, banyak banget. Padahal ini biasanya kalau bertelur ini paling 8, 9 loh. Tapi ini sampai 17 saya juga bingung ini. Kok bisa gitu loh. Saya juga nggak tahu nih. Nah jadilah itulah konsepnya, kita bagaimana kita memelihara ayam ini supaya nanti cepat tumbuh kembangnya, cepat besar dan cepat mendapatkan cuan tentunya. Terus dari segi tempat ini saya tidak ada tempat khusus lah ya, tempatnya ya seperti ini, hanya beralaskan tanah ini. Postal ini tidak ada campuran-campuran dari pasir, campuran dari bekas gergaji kayu, nggak ada, ini hanya tanah seperti ini. Karena saya kira ini dari perilakunya, ayam pun juga sudah menyukai tempat yang seperti ini, yang banyak tanahnya ini, karena biasanya kan untuk mandi kan ya, untuk menghilangkan stres itu kan, seperti itu. Terus untuk pokoknya untuk itu loh, untuk bersenang-senang lah kalau kita menggunakan kandang jenis postal, kandang jenis seperti ini, tidak memakai campuran. Terus juga kita tidak terlalu harus membersihkannya, karena emang sudah semua sudah larut ya, kalau ada kotorannya itu semua sudah terurai dengan tanah ini, jadi itu sangat aman sekali. Terus dari segi sirkulasi udara pun juga sangat memungkinkan, karena ini tidak tertutup rapat. Terus tidak angin pun juga bisa leluasa keluar masuk, jadi itu sangat bagus sekali ya untuk sirkulasi udara di sini. Meskipun ini suasananya sangat pewarna sekali, tapi di sini tempatnya masih tetap sejuk sekali, karena memang sirkulasi udara itu bisa keluar masuk dengan bebas, dan jadi itu sangat berpengaruh sekali terhadap tumbuh kembang ayam kita. Terus kalau kita lihat pun juga tidak ada yang terkena snot nih, tidak ada yang pilek-pilek, tidak ada yang matanya bengkak. Jadi itu ayam ini menandakan ayam ini sehat dan pas dengan sirkulasi udara di dalam kandang ini ya teman-teman ya. Jadi itulah penting sekali juga ini sirkulasi udara di kandang kita. Jangan asal ada kandangnya, juga jangan asal ada pakannya. Itu juga tidak menjamin ayam itu sehat ya kalau sirkulasi udara itu tidak diperhatikan. Jadi itu sangat penting sekali ya teman-teman ya. Dan ini adalah babon saya ya, ini kecil seperti ini, tapi kok bisa anaknya itu bisa gede-gede seperti ini, pun juga bisa gemuk-gemuk. Ini masih sekarang ini sudah mulai saya campur dengan pakan campuran saya ini, racikan saya ini masih 90 for dan 10% pakan racikan ini ya. Itu pun juga sudah kelihatannya pun juga sudah menikmati, apalagi kalau siang ini saya umbar, jadi naluri untuk mencari pakan di luar itu juga sudah mulai terbentuk mulai sejak dini seperti ini. Oke, mungkin demikian tadi video kita hari ini, sharing-sharing kita hari ini mengenai ini tumbuh kembang si anak ayam yang baru menetas sekitar umur 2 mingguan ini. Nah, mudah-mudahan bisa membuat teman-teman semangat dalam mengelola peternakan ayam kampung aslinya ini. Ini sekali lagi ya, ini adalah ayam kampung asli teman-teman ya. Ini bukan ayam yang mahal, bukan ayam impor ini, tapi ayam kampung asli. Tapi ya seperti inilah. Nah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, masih tetap di channel peternak tradisional.